membayar zakat. Ma'budu wala lancar betul. Ulang. Islam adalah agama dakwah yang mewajibkan pemeluknya untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia sebagai anugerah dari rahmatan lil alamin. Ketika agama Islam digunakan sebagai pedoman dalam hidup dan diikuti secara konsisten dan konsekuen, Islam menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan salah satu cara serta upaya untuk menyebarluaskan agama Islam yaitu dengan cara berdakwah. Keberadaan penyuluh agama penting dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama. Karena tugas mereka adalah memberikan pemahaman dan penerangan kepada masyarakat sehingga mampu mengamalkan dan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai umat Islam. Lalu seperti apa peranan para penyuluh agama Islam dalam menyiarkan agama Islam? Bersama saya Ibnu Syam, inilah Jejak Islam. Penyuluh agama adalah salah satu dari sekian banyak profesi yang berperan penting dalam penyebaran dakwah Islam. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan sesuai dengan tujuan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan terarah sesuai sasaran penyuluhan. Karena tugas penyuluhan ini merupakan tugas yang begitu mulia dan harus didukung dengan ilmu dan kemampuan dari masing-masing penyuluh. Penyuluh agama sudah diberikan tugas dan wewenang oleh Kementerian Agama, berupa tanggung jawab untuk melakukan penyuluhan, dan seorang penyuluh harus bisa mendorong para masyarakatnya untuk membangun moral, etika, dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang penyuluh agama, penyuluh harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas, terutama dalam ilmu agama, agar saat terjun langsung ke lapangan, penyuluh akan siap dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan sebagai seorang penyuluh agama. Penyuluh agama Islam adalah mitra dan aparat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pendidikan agama Islam pada masyarakat dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan batin. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Islam sangat penting dan peranannya cukup besar, baik karena ilmunya maupun karena keteladanannya. Dalam pengalaman keagamaan, lebih-lebih sasarannya pun saat ini masih berkembang, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, para penyuluh agama terlebih dahulu harus mengetahui tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian mereka harus mengetahui bagaimana menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mereka harus mengetahui dengan baik kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya. Padat sekali tugasku ini hari. Banyak nih orang, jangan bilang.
itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan, serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dilihat dari tugas dan fungsi mereka dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pengetahuan agama dan kesadaran beragamanya masih rendah. Hukum IFA. Sudah pernah 3 minggu mungkin yang lalu kita Di zaman modern, era globalisasi ini, dekat. adanya penyuluh agama merupakan salah satu tokoh yang berperan penting terhadap perkembangan dakwah dalam rangka membangun dan mengembangkan masyarakat Islam dengan bahasa agama melalui Seperti saya kasih pembinaan-pembinaan di majelis taklim. Tatitubats. Coba. Titubats. Nah. Dalam hal ini, pelaksanaannya lebih ditekankan melalui penerapan metode-metode penyuluhan secara irsyad, konseling, baik secara individu maupun kelompok kecil, yang dalam penyampaiannya, materi diberikan kepada ibu-ibu majelis taklim sebagai sasaran. Di antara gigi. Melengket di gigi. Coba, Metode Pak. penyuluhan yang digunakan dalam membina jamaah yang mengikuti majelis taklim mengambil 2 pendekatan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Majelis taklim adalah wadah pembentuk jiwa dan kepribadian yang agamis, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, sesuai ajaran Islam melalui berbagai kegiatan yang bernuansa Islamiyah. Memperjelas yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz Tamrin tadi, marilah kita membuka surah Al-Baqarah ayat pertama dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dari pesan-pesan moral dapat berhasil, guna dapat berdaya, guna melalui kegiatan majelis taklim, dan anggota majelis taklim menjadi berdaya dalam peranannya sebagai anggota, baik sebagai anggota majelis taklim binaan, penyuluhan, maupun sebagai anggota masyarakat. Penyuluh agama juga berperan sebagai motivator majelis taklim, terutama dalam menggerakkan roda organisasi kelembagaannya, serta pemberdayaan jamaahnya. Sehingga majelis taklim bukan hanya mengandalkan rutinitas dan ritual keagamaan saja, melainkan memberdayakan majelis taklim menjadi lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan anggotanya. Prinsip dasar penyuluh agama Islam adalah sebagai salah satu bentuk bimbingan. Karena itu, penyuluh hidup di tengah-tengah masyarakat, sebagai figur yang ditokohkan, sebagai pemuka agama, tempat untuk bertanya, berperan sebagai imam dalam masjid atau musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh agama adalah rumpun jabatan fungsional yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang dalam menyelenggarakan bimbingan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang penghayatan, pendalaman, dan pengalaman ajaran agama. Itu adalah dari kelompok binaan anak-anak hingga kelompok orang tua. Sehubungan dengan itu, para penyuluh agama terlebih dahulu harus mengetahui tugas yang dibebankan kepadanya. Seperti mengadakan pengajian rutin, baik itu berupa bentuk program tahunan, bulanan, ataupun program mingguan. Mengadakan ceramah agama atau wirid mingguan,
mengajar, membaca, dan menulis Al-Quran, membantu merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Tanya Pak. Ya, baik, silakan. Ya. Program kepenyuluhan yang dicanangkan oleh pemerintah Konawe Selatan melalui Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan itu penyuluh mempunyai peran yang sangat penting, di mana penyuluh agama Islam ini terbagi dalam 22 kecamatan. Per kecamatan itu dibagi 8 orang, masing-masing 8 orang. Ya. Kemudian khusus kecamatan lainnya, Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini KUA kecamatan lainnya mempunyai penyuluh agama 8 orang dan masing-masing mempunyai tugas atau uraian tugas masing-masing, di mana para penyuluh agama ini ada di bidang atau aspek kemasjidan, kemudian zakat, ya, wakaf, kemudian nafsah atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Ini masing-masing mempunyai peranan ya dalam pembinaan penyuluhan dalam masyarakat Islam. Menjadi penyuluh agama Islam perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, keilmuan, dan juga kecakapan. Seperti penyuluh agama Islam yang ada di daerah ini, yang berusaha kembali untuk menggairahkan majelis taklim yang ada di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh agama dalam peranannya sebagai motivator majelis taklim dan penggerak ibadah sosial kemasyarakatan dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan memberikan pencerahan terhadap anggota majelis taklim dan anggota masyarakat, dituntut agar mampu mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi majelis taklim. Menyelamatkan manusia dari Kegiatan penyuluhan agama penting diberikan tidak hanya pada masyarakat kota, namun juga masyarakat desa. Selain itu, kegiatan penyuluhan agama juga dapat diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, atau sosial dan keluarga. Alhamdulillah, ternyata dengan adanya kegiatan penyuluh agama, orang-orang tua kita yang tadinya yang sungkan datang ke TPQ, TPA, ternyata alhamdulillah mereka sudah semangat untuk datang mengaji. Majelis taklim juga seperti itu. Ternyata sangat luar biasa manfaat kehadiran penyuluh agama. Ada yang selama ini tidak bisa ngaji, sudah bisa. Ada selama ini yang malas misalnya pergi taklim, sudah bisa taklim. Karena memang penyuluh agama ini harapan kita seperti itu tugasnya. Mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana gemar terhadap kegiatan keagamaan. Keberadaan penyuluh agama Islam dalam bidang pelayanan nikah berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Penyuluh agama Islam memiliki peran dalam membantu para staf kantor urusan agama dalam menerima informasi dan pendaftaran calon pengantin. Melakukan penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas pendaftaran. Calon pengantin atau masyarakat yang berkepentingan melakukan pernikahan, serta memberikan penasehatan dan bimbingan atau konsultasi, serta mengarahkan calon pengantin
untuk mendapatkan bimbingan perkawinan. Memang kita di KUA, apalagi di penyuluhan agama ini, memang kita diharapkan seperti itu. Contoh misalnya sistem informasi manajemen nikah melalui online. Kemudian penyuluh agama juga melaporkan kegiatannya melalui online juga, ada aplikasi EPAI namanya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dilaporkan ke kantor urusan agama, langsung tembus ke pusat, ada namanya aplikasi EPAI. Kalau pernikahan misalnya dalam penyuluh ada namanya SIMKA. Nah, oleh karena itu diharapkan juga saya sampaikan seperti tadi bahwa penyuluh agama itu untuk mengetahui dirinya bahwa dia ada, maka wajib menggunakan media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, di media sosial. Kemudian masyarakat bisa membaca kegiatan penyuluh agama. Contoh misalnya soal pengajian, soal bagaimana baca Al-Quran yang baik, disebarkan di media sosial sehingga masyarakat bisa menangkap ilmu, menangkap informasi dari media sosial tadi, bukan hanya di kantor urusan agama saja. Sebagai sumber utama dalam Islam, Al-Quran memiliki potensi istimewa bagi kaum muslim baik dalam struktur keimanan maupun dalam rumusan kehidupan sosial. Secara teologis, ini berkaitan dengan hakikat Al-Quran itu sendiri, dengan merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedoman dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini, membaca Al-Quran telah menjadi tradisi kaum muslim di masa lalu hingga sekarang. Namun kenyataannya saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami aksara hijaiyah. Maka dari itu, pemberantasan buta aksara hijaiyah harus disikapi serius, tidak hanya Rukun menjadi Islam ada program berapa? pemerintah saja. Coba sebutkan rukun Islam yang pertama. Siapa yang bisa? Al-Quran merupakan otoritas tertinggi dalam keislaman, sehingga merupakan sumber fundamental Yang bagi ketiga, siapa akidah, ibadah, Ya, etika, coba. dan hukum. Ya, berpuasa. Ya. Kemudian Dalam agama Islam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran Al-Quran adalah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran untuk diimani, dipelajari, dan dijadikan sebagai hukum berobat darinya dari berbagai penyakit dan kotoran hati, hingga hikmah lain yang dikehendaki oleh Allah dalam menurunkannya. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, serta berfungsi sebagai pelajaran bagi manusia, pedoman hidup bagi seluruh muslim, dan juga petunjuk bagi orang yang bertakwa. Begitu pula dengan adanya aliran keagamaan, hendaknya penyuluh agama dapat menjernihkan, tidak menambah keruh suasana, dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila seorang muslim tidak mengenal Al-Quran, maka ia tidak mengetahui apa-apa manfaat berinteraksi dengan Al-Quran. Manfaat menghafalnya, manfaat membacanya, dan merenungkannya. Perasaan cinta terhadap Al-Quran sulit meresap ke dalam diri seseorang kalau tidak ada pembiasaan. Oleh karena tidak terbiasa, maka sudah tentu tidak tercipta kedekatan. Karena cinta itu datang dari pengenalan dan kedekatan, dan kondisinya wajarlah kalau dia tidak mengetahui apa manfaatnya membaca Al-Quran. Semakin besar manfaat, maka akan semakin besar pula perjuangan untuk mendapatkannya. Mengingat pentingnya membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran, maka Kementerian Agama melalui penyuluh agama tampil dan menjadi salah satu wadah pembinaan dalam menanamkan kecintaan untuk mempelajari Al-Quran. Coba, anak-anak boleh buka surat Al-Ikhlas sebelum kita membaca Al-Quran. Siap! Anak soleh? Siap!
TPQ yang kita lakukan di sini, anak-anak saat pada jam 5 biasa anak-anak sudah datang di sini. Kemudian mereka biasa menunggu kami. Insya Allah sebelum sudah pada maghrib kita mulai mengajar anak-anak TPQ. Kemudian setelah mengaji bersama, belajar, kami mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya sholat, pentingnya ngaji kepada anak-anak. Kemudian kita juga mengarahkan kepada anak-anak supaya di rumah setelah sholat kita ngaji lagi supaya bacaannya lebih lancar. Jadi apa yang kita ajarkan di sini mereka ulang lagi di rumah. Adiktif. Jadi seperti contoh Penyuluhan agama Islam melakukan sosialisasi pencegahan narkoba dengan melakukan pemberian informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Maka diharapkan setelah dilakukan penyuluhan dengan tatap muka secara langsung antara penyuluh agama Islam dengan remaja dan juga masyarakat umum yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan remaja. Hal ini sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan belajar terhadap bahaya narkoba. Hal ini dianggap sangat efektif bagi remaja agar tidak terjerumus dalam narkoba. Penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam menyiarkan agama Islam kepada masyarakat untuk mencapai tujuan hidup yang bermutu secara lahir dan batin, harmonis dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman. Pemirsa, demikianlah Jejak Islam kali ini. Saya Ibnu Syam, sampai jumpa.